Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini saya akan membahas mengenai rechargeable air purifier dari Leica. Penasaran? Let's check it out! Di masa-masa pandemi yang masih berlangsung seperti ini, banyak orang mencari produk-produk air purifier dengan tujuan untuk mendapatkan udara yang lebih sehat, lebih segar, dan bebas dari virus. Nah, itu juga yang terjadi di saya ya. Saya kemarin cari-cari air purifier dengan kriteria yang portable, ringan, dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Kebetulan untuk merek sebelah harganya udah cukup premium ya, sehingga saya cari-cari lagi di toko-toko online untuk mendapatkan air purifier yang harganya lebih terjangkau. Jadi kemarin saya ketemu dengan Leica AP7809 ini. Jadi di distributor resminya Leica ini dijual dengan harga 1,5 juta dengan bonus 1 unit filter HEPA 12. Jadi bandingnya seperti itu ya guys, dan menurut saya harganya masih cukup wajar dan terjangkau untuk spek yang ditawarkan oleh air purifier Leica ini. Jadi hal yang menarik yang saya lihat yang ditawarkan di Leica AP7809, selain air purifier, dia juga memiliki sterilisasi udara dan menggunakan sinar ultraviolet. Nah, ini yang jarang nih ada di brand-brand merek lain ya. Ada sinar ultravioletnya yang membantu untuk sterilisasi udaranya dari virus-virus yang ada di sekitar kita. Oke, jadi memang kalau saya lihat air purifier Leica ini mungkin ini juga rebranding ya dari produk-produk Cina, karena saya menemukan spek yang sama persis di AliExpress. Cuma yang pasti kalau kalian beli di Indonesia melalui distributor resmi Leica, kalian akan mendapatkan garansi purna jual selama 1 tahun. Jadi kalian nggak perlu pusing cari kemana-mana. Kalau misalnya unitnya rusak, kalian tinggal melakukan klaim garansi ke Leica-nya sendiri. Nah, spesifikasi produknya juga sudah dijelaskan di sini ya guys. Jadi konsumsi dayanya 37 watt, dia ada negatif ion, terus ada PM25 ya. Biasanya ini satuan untuk air purifier, which is itu diklaimnya 99%. Jangkauan areanya juga 20 meter persegi, jadi cukup luas ya guys. Kapasitas baterai yang diusung oleh air purifier ini ada 10.000 mAh dengan berat produk 1,25 kg, which is itu saya bilang termasuk enteng, portable untuk dibawa kemana-mana. Adapun fitur-fitur yang ditawarkan oleh air purifier ini adalah seperti yang terpampang di kardusnya ini ya guys. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dia ada fitur sinar ultraviolet, kemudian dia ada memiliki HEPA 13 filter ya, which is itu HEPA 13 adalah filter yang paling bagus yang sekarang ada di pasaran, dan dia juga ada karbon aktifnya guys. Kemudian dia jangkauan areanya itu bisa 20 meter persegi, which is saya bilang itu udah cukup termasuk luas ya. Jadi untuk ruang belajar ataupun kamar hotel sekalipun, biasanya kamar hotel kan dari 35 sampai 40 meter persegi ya, yang ukuran hotel standar. Jadi 20 meter persegi udah mengcover area tempat tidurnya. Kemudian bakteri virus klaimnya dibunuh 99,9%, menyaring partikel sampai 99%. Kemudian dia juga ada ion negatif di sini ya, sebanyak 8 juta, panjang ultravioletnya, auto mode, dan baterai rechargeable yang penting untuk portabilitasnya. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa disaring oleh air purifier ini? Dia bisa nyaring bakteri, virus, spora jamur, formaldehyde, partikel halus, bau-bau tidak sedap ya, jadi asap rokok, asap di sekitar, dan ataupun asap masakan. Kemudian dia juga bisa menyaring bulu hewan peliharaan, alergen tungau debu, debunya sendiri, dan serbuk sari atau polen. Jadi udara yang dapat disaring ini juga cukup banyak ya fitur-fitur yang ditawarkan oleh air purifier Leica AP7809 ini. Oke, nggak pakai lama, kita langsung aja unboxing. Oke guys, di sini adalah inside the box dari Leica AP7809-nya. Kita dapat apa aja? Kita dapat strap ya untuk tali jinjingnya dari air purifier-nya. Kemudian kita dapat buku panduan manual. Jadi ini panduan singkat aja sih cara menggunakan Leica air purifier ini.
Kemudian kita dapat juga kabel nih guys. Ini kabel untuk mencas dari portable air purifier ini. Coba kita cek dapat kabelnya seperti apa. Oke, dia menggunakan USB Type A ke USB Type C. Jadi bagus nih guys, dia udah pakai USB Type C, jadi udah kekinian banget. Ya, karena banyakan gadget sekarang juga udah banyak menggunakan USB Type C, jadi kalian nggak perlu bawa banyak-banyak kabel. Oke, nah ini adalah penampakan dari Leica AP7809. Kita pasang dulu strapnya ya guys. Ya, jadi ini strapnya udah terpasang sekarang ya, dengan warna coklat ke putih, elegan banget ya, masuk warnanya, dan jadi gampang untuk kita jinjing-jinjing dan bawa kemana-mana. Bobotnya juga nggak terlalu berat ya, sekitar 1 kilo, jadi enak. Kemudian kalau kalian mau lihat nih ya, cara untuk buka filternya gampang aja, tinggal diputer ya atasnya. Nah, ini adalah filter yang digunakan di Leica AP7809 ini. Jadi tahapan saringan udaranya dia ada 5 tahap ya. Jadi dimulai dengan lapisan luarnya ini nih, lapisan luar filternya untuk menyaring partikel-partikel dalam ukuran besar ya, debu, bulu hewan segala macam. Jadi disaring dulu di lapisan luarnya. Kemudian dia ada lapisan HEPA filter 13-nya nih yang di dalam, yang bentuk-bentuk kayak ruas-ruas, itu untuk lebih menyaring partikel-partikel dalam ukuran kecil ya, lebih kecil lagi ya, dan klaimnya bisa 99,9% dia saring. Kemudian filter ketiga adalah karbon aktif ya, seperti yang kalian lihat ada warna hitam di dalam. Itu tujuannya juga untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Jadi dia ada karbon aktif di situ. Kemudian dia juga ada tahapan sterilisasi udara dan menggunakan sinar ultraviolet. Nah itu jadi dia udah ada 4 tahap. Dan yang terakhir dia juga ada ion negatif yang membuat udara menjadi lebih segar dan mengeluarkan ion-ion tersebut. Nah, filternya sendiri pemakaiannya biasanya umurnya sekitar 6-8 bulan ya, tergantung seberapa sering kalian pakai air purifier ini. Dan kalau untuk perawatan ringannya sebaiknya kalian tinggal sedot debu aja ya. Kalau filternya ini kelihatan kotor, tinggal sedot debu dan jangan dicuci sama sekali ya guys, karena ini nggak boleh dicuci. Jadi perawatannya hanya kalian sedot debu aja kalau kotor. Dan kalau memang udah kondisinya udah hitam segala macam ya mau nggak mau mesti ganti ya. Jadi kemarin dia juga sertakan bonusnya, cuma masih memakai HEPA filter yang 12. Nah, cara pengoperasiannya juga mudah ya. Jadi kalau di bagian belakangnya seperti yang kalian lihat di sini, dia tuh udah ada tombol on off ya. Dan dia juga ada di sini untuk colokan USB Type C untuk melakukan cas di portable air purifier-nya ini. Jadi kalau kalian mau menyalakan, tinggal kalian klik ke tombol on. Kemudian untuk menyalakannya tinggal pencet di sini nih guys. Jadi cara pengoperasiannya juga mudah ya. Ketika kalian mulai pertama kali menyalakan, dia udah langsung masuk menu auto. Nah, di buku manualnya juga dikasih peringatan ya guys. Jadi kalau kalian baru saja membeli air purifier Leica ini, sebaiknya unitnya dicas dulu selama 3 jam sebelum pemakaian pertama kali, atau pastikan kalian cas baterainya hingga ke 100% terlebih dahulu. Nah, cara pengoperasiannya mudah aja ya. Jadi pada saat nyala langsung masuk menu auto. Ketika kita pencet sekali lagi, dia akan langsung masuk menu manual dengan kipas level 1. Jadi kalau di auto itu tingkat kecepatan kipasnya akan disesuaikan guys dengan kondisi udara yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya udaranya memang kondisinya buruk di mode auto, maka kipasnya akan langsung disetel dalam ukuran yang kencang. Kemudian cara mengubahnya ke kipas 2, tinggal kita pencet lagi. Ini kipas 2 dan ini kipas 3. Nah, seperti yang kalian dengar ya, suara yang dihasilkan dengan kecepatan kipas 3. Kalau saya bilang sih ini nggak terlalu bising banget ya guys. Jadi untuk tidur masih nyaman menurut saya. Dan klaim dari Leica ini suara yang paling tingginya itu 51 desibel. Dan menurut saya sih ini nggak terlalu mengganggu lah ya, nggak terlalu gitu, nggak. Dan udara yang dihasilkan juga cukup besar nih guys, cukup kencang. Ini dari kipas
tiganya. Kemudian kita matikan, tinggal begini aja, langsung mati. Nah, ada fungsi apa lagi di sini? Jadi dari indikatornya ini kita bisa lihat ada tanda negatif di sini, itu berarti ion negatifnya sedang bekerja, guys. Dan di sini juga kita bisa lihat indikator dari sisa baterai yang ada di air purifier kita. Jadi ini benar-benar informatif banget ya. Jadi kita bisa tahu sisa baterainya tinggal berapa. Kemudian di sini juga ada indikator mengenai udara yang ada sekarang di ruangan kita nih, guys. Jadi dia ada kayak garis hijau di sini ya, which is itu di ruangan saya sekarang ini cukup bagus kondisi udaranya. Tapi kalau misalnya dia sedikit jelek, dia nanti akan berubah menjadi garis kuning. Dan kalau memang kondisi udaranya buruk, dia akan berubah menjadi garis merah. Jadi kita bisa tinggal lihat indikator dari garis ini untuk mengetahui apakah udara di ruangan kita berada itu dalam kondisi seperti apa. Jadi informatif banget. Kemudian dia ada juga cara untuk menyalakan sinar UV-nya, guys. Sinar UV digunakan untuk sterilisasi ya. Jadi kita tinggal pencet lamaan nih. Nah, di sini udah muncul tanda UV di layarnya. Seperti kalian lihat, mungkin di video kelihatan ya. Jadi kayak ada sinar ke biru keunguannya di sini ya, berarti UV-nya sedang bekerja untuk melakukan sterilisasi dari udara yang dikeluarkan dari air purifier ini. Kalau cara mematikan UV-nya juga gampang, tinggal kita pencet lamaan lagi. Nah, ini udah mati UV-nya. Jadi aman ya, karena UV-nya di dalam unit, jadi nggak terpapar ke luar. Karena memang kalau terpapar keluar bahaya juga efeknya ke badan kita. Cuma ini memang di built-in di dalam, jadi aman. Kemudian selain itu dia juga ada fitur night lamp. Jadi kalian tinggal double klik di tombol depannya nih. Nah, night lamp-nya jalan, guys. Jadi kalau kalian yang butuh tidur dengan lampu tidur ya, ini juga bisa berfungsi nih, guys. Karena warnanya soft ya, elegan kayak orange gitu. Jadi nyaman aja sih, memberikan penerangan yang cukup ketika kita tidur. Cara matiinnya juga gampang, kita tinggal pencet double klik lagi, udah mati. Jadi ini memang kalau saya bilang benar-benar praktis ya. Maksudnya orang yang nggak paham gadget juga gampang banget mengoperasikannya, karena emang cuma tinggal satu tombol ini aja sih main-main di sini. Jadi memang benar-benar praktis dan ukuran ringan, bisa dibawa kemana-mana. Memang mantep sih nih Leica AP7809 ini. Oke, nanti mungkin setelah pemakaian beberapa bulan saya akan review lagi hasil dari Leica Air Purifier AP7809 ini. Sekian aja review saya kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah air purifier ini cocok dengan selera dan kebutuhan kalian sendiri. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa ya protokol kesehatan di mana-mana. Thank you guys. Bye-bye.